tears streaming down your face, the energy is gone. When you sell the house in a rain, collapsing, it left abandoned. The earthquake destroyed all last night, with all of the love I want inside, and if the sun took right, you were not too late, just cause you went at home, thought you could save them all. It is not your fault. Never denied the destiny, or believe that has a way. Just hold tighter to your fate, believe every soul leave the tears behind, your smile will shine. Oh, so take my hand and let's work it out. We're gonna face this emotional life, then we'll find some happiness and fun waiting for you in front. Kota Surakarta, yang juga dikenal sebagai Kota Solo, merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44 km persegi yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surakarta yaitu 503.421 jiwa dengan kepadatan penduduk 13.636 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk Kota Surakarta bekerja di sektor perdagangan dan industri kerajinan. Selain itu, ada yang bekerja di sektor jasa, transportasi, dan sektor lainnya.
Kota Surakarta merupakan sebuah kota kecil, namun sebagian besar masyarakatnya memiliki gaya hidup modern yang mirip dengan masyarakat metropolitan. Selain membawa dampak baik, gaya hidup masyarakat modern juga menyebabkan berbagai permasalahan yang kompleks. Dari hari ke hari, kota Surakarta terus giat melaksanakan pembangunan. Gedung-gedung bertingkat untuk hotel, pabrik, maupun kantor pemerintahan semakin banyak dibangun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya area resapan air. Semakin berkurangnya area resapan air juga menyebabkan terjadinya banjir. Apalagi didukung dengan kondisi geomorfologi kota Surakarta yang dilalui oleh banyak sungai dan terletak pada daerah cekungan. Secara geomorfologis, kota Surakarta dikelilingi oleh gugusan gunung, yaitu Gunung Api Lawu, Gunung Api Merapi, Gunung Api Merbabu, Pegunungan Selatan, dan Pegunungan Kendeng, sehingga kota Surakarta berada di cekungan yang tampak seperti mangkok. Ketika terjadi hujan, maka limpahan air dari gugusan pegunungan tersebut akan mengarah ke Surakarta, sehingga banyak terjadi genangan pada daerah ini. Genangan pada skala besar dan dalam waktu yang relatif lama akan menyebabkan terjadinya banjir. Lamanya banjir yang sering terjadi di kota Surakarta disebabkan daerah ini tidak dapat mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah karena kota Surakarta berada pada daerah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Anak-anak sungai yang mengalir di kota Surakarta pada umumnya sulit untuk menyalurkan limpahan air dari hulu sungai ke Bengawan Solo karena aliran Bengawan Solo memiliki arus yang lebih deras bila dibandingkan dengan arus pada anak-anak sungai. Dari fakta tersebut, maka Bengawan Solo justru akan menambah debit air yang mengarah ke Bengawan Solo sendiri. Untuk itu, pintu air yang mengarah ke Bengawan Solo harus ditutup supaya arus air dari Bengawan Solo tidak masuk ke anak sungai. Berdasarkan fenomena tersebut, maka kota Surakarta menjadi tergenang air yang biasa kita sebut dengan banjir. Kampung Praon terletak di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Kampung Praon dibagi menjadi dua, yaitu Praon Utara dan Praon Selatan. Keduanya dibatasi oleh tanggul buatan yang berfungsi untuk menahan banjir. Kampung Praon Utara merupakan permukiman umum dan legal, sedangkan Kampung Praon Selatan merupakan permukiman ilegal yang seharusnya lokasi tersebut bisa digunakan untuk pelebaran Kali Pepe. Permukiman ilegal membentang sepanjang bantaran Kali Pepe. Kampung Praon Selatan mempunyai sekitar 60 kepala keluarga yang tinggal di permukiman tersebut. Dari jumlah penduduk yang ada, sebagian besar berpendidikan rendah, sehingga banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadi pengangguran. Akibatnya, angka kriminalitas di Kampung Praon meningkat. Kondisi permukiman yang ada di Kampung Praon Selatan umumnya semi permanen. Ada pula yang permanen, namun dalam jumlah sedikit. Fasilitas umum yang ada di Kampung Praon Selatan merupakan hasil swadaya masyarakat setempat, seperti sumur, WC umum, dan lapangan voli. Setiap tahunnya, Kampung Praon selalu dilanda banjir. Tim kami sempat mewawancarai beberapa narasumber. Saya di sini mengalami banjir tertinggi pada tahun 2006. Saya juga mengalami banjir pada tahun 2006. Tingginya 1 meter lebih. Banjir datang pada jam malam 7 hari. sampai jam 5. Langsung ngeringkesi barang-barang. Saya waktu reda langsung ke rumah membersihkan lantai dan baju-baju yang terkena lumpur. Saya langsung pulang membersihkan lantai sama barang-barang yang terkena lumpur. Pada tahun 2007, sekitaran 1 meter. Ya, semua
barang-barang rumah pada kebawa ikut banjir. Pada waktu banjir saya mengungsi di tempat saudara, yang lain sebagian di tanggul. Bantuan dari Bapak pemerintah berupa sembako yang dibagikan setiap rumah-rumah. Ini ke tahun anu pulung desa kalih nika wau. Paling ageng Mbak. Nai ageng ki Mbak niku nai sampune niku nggih sarmo. Kali menten ngeten iki ngeten bekas-bekase ngeten. Barang-barang iku nggih sami ingkang wonten Jawi. Wonten ingkang wonten lebet nggih sampun kerendhem sedaya. Lawas men kerendhem. Ora sida mangan. Nggih wonten kenthong lajeng mriki kan sami siap-siap ngoten. Lah siap-siap kan nggih cepet toyane blebok. Dados dereng ngantos 4 sedaya diinggahke pun kelep. Mesti dateng sangaan. Anak-anak wonten ingkang nggih menika wonten inggil griya. Wonten ingkang dateng tanggul mriku, ngaten nika. Kula dereng nate nampi. Nai bingking-bingking berikune pikantuk nasi bungkus. Pikantuk anduk, selimut ngaten. Neng kula dereng nate tansah. Dukane kok diliwati dhewe. Napa benahe harapan kula nggih supados pemerintah anu napa dadosaken dhateng tiyang ingkang menika sering kebanjiran supados mboten banjir dos pundi ngaten menika. Tiyang mboten gadane nggih dos pundi supados mboten kebanjiran supados dos pundi apa bantuan apa ya apa lah mboten nate nampi. Nai wingking niku nggih niku sok pikantuk nasi bungkus, pikantuk selimut, anduk, buku. Wolu loro ya Bu ya. Nek 66 kula mboten 66 jane nggih banjir ning kula mboten ngalami. Nggih enten bebek, enten pitik niku ten jero kabeh. Wah, semacam-macam lah ten jero. Mboten iso lunga lah. Nggih. Bebeke enten sekitar kathah saestu. Wadah dianget. Yo bengi-bengi wong jenenge jam 12 bengi ya. Nggih. Enak wong turu. Panik nonton jam 12 malam niku bar nonton TV dipateni jebret mapan turu. Lah simbah niku kan tasih anu mampah-mampah mbah kula niku. Banjir. Jenenge wong ngantuk ya ndak iki, ndak gagas nang mboten gagas to. Wis turu wae ning isor. Nonton iki tempin. Giliran kasur terus lagi tangi. Lah niku. Angel-angel niku kasur teles niku. Kasur kok nyep kabeh. Enggak ada perbandingan. Mendadak sanget kok. Mendadak jam 12 malam niku. Oke wong bingung malah mboten enten kok anu jenenge siap-siap siaga. Nggih enten sing ngungsi enten sing mboten. Turu sak nggon. Gedeng enten sing ndur tanggul macam-macam. Pergi dhewe bantu tiyang 50 lah nganti esuk. Kendur gendeng niku. Mboten enten ketinggalan mboten. Kita dibantu oleh keluarga kita sendiri malah. Kita ngungsi ke tempat keluarga, pulang dibawain nasi. Dari wali kotane Pak. Kalau pemerintah kita belum harapan apa-apa, pemerintah ya gampang-gampang aja lah ya tidak bisa diharapkan sepenuhnya kalau pemerintah itu ya swadaya biasanya. Dimulai dari sejarah Kampung Perawan ini
banjir yang datang itu pertama kali itu tahun 1966. Lalu ada banjir kedua terbesar itu 1982. Ketiga tahun lalu 2007. Dari kejadian itu kita dapat menyimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Perawan ini adalah siklus 20 tahunan. Kemungkinan besar besok tahun 2027 akan terjadi banjir sebesar ini. Upaya pemerintah Kota Solo untuk meminimalisasi banjir yang berada di Kampung Perawan ini, mereka sudah membuat sistem sanitasi pembuangan air untuk banjir-banjir yang terjadi di area Perawan ini, yang Lusukan, sebagian besar Lusukan ini itu kalau di Kampung Perawan sini itu tepatnya berada di sebelah timur dari gudang besi ini, lalu ada juga di barat, tepatnya berada di Kampung Tapen 2, lalu ada lagi di sebelah barat bengkel mobil itu 3, 4 di Jalan Adi Sumarmo. Menurut pengamatan saya, Lusukan termasuk daerah rawan banjir selain di daerah Pucang Sawit maupun di daerah Serengan. Namun jika kita lihat daerah Lusukan itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Contohnya saja di Pucang Sawit dan Serengan itu sudah dibuatkan alarm atau sirine dini peringatan banjir. Sirine banjir ini akan mengeluarkan bunyi ketika ketinggian sudah mencapai batas ancaman dari banjir tersebut. Kalau kita lihat secara umum memang daerah Solo itu ya memang daerah kawasan banjir. Sejak zaman Belanda sudah didesain wilayahnya di selatan, timur itu sudah dikasih tanggul untuk menghindarkan kota Solo supaya tidak terkena banjir, terutama dari banjir Perawan Solo. Banjir terbesar itu memang tahun 66 itu di 11 Maret kalau tidak salah itu 11, 16 atau 11 itu ya, pokoknya Maret 66 itu yang hingga sekarang kalau melihat besarnya banjir memang paling besar itu tahun Maret 66 itu. Dari tanggul itu kota Solo memang sering terjadi bencana banjir disebabkan karena input dari kali PP. Kali PP itu kan dari Sambi, Banyudono, kemudian lewat sungai di antara kecamatan Colomadu dan kecamatan Pulang ini, kemudian masuk di Solo di utara ini, tepatnya kan di utara ini, kemudian sampai di Koplan, Betanagi, dan sebenarnya kan kali PP itu memang masuk kota Solo, sehingga di Sangkira itu kan ada pintu. Jadi kalau Bengawan Solo itu naik, maka pintu itu ditutup. Otomatis air yang berasal dari kali PP tadi kan menggenang kota Solo. Jadi kalau sudah direda, kemudian dibuka, yang dari Solo baru keluar. Karena kan imbang. Jadi ini naik, tapi kecepatan ini kan tidak secepat yang Bengawan Solo itu. Sehingga ini
sering di mana itu Sandra, di Pasar Gede itu ya banjir sebagai akibat dari input Kali PP. Nah, khusus untuk Praon dan Tapen gitu ya. Kemudian melebarnya ke arah timur Minapadi dan Distrikan. Seperti kita awal pembicaraan tadi, sebenarnya itu ya daerah rendah memang. Jadi faktor yang mungkin menyebabkan lama tergenang itu tadi secara sederhana biasanya permukaan sungai itu lebih dulu. Nah kalau lebih dulu otomatis yang sekok ini kan rasa betul. Nah, kepeksa gitu duduknya dulu. Setelah muka air menurun, ini bisa ngalir sana. Ada usaha dari pemerintah daerah Kota Surakarta yang itu loh menyalurkan air yang di utara itu melalui itu loh jalur di bawah permukaan jalan atau Sumarto di depan apa namanya pasar Masuan itu ke arah barat dan masuk di utara jembatan Keplang. Ya seperti dulu saya katakan, kalau memang itu sering terjadi genangan, mesti harus dicoba untuk kalau memang saluran pembuangan itu terganggu, ya kudune dinormalisasi. Artinya dinormalisasi itu kalau misalnya itu ada sedimentasi ya kudu diresiki. Kalau misalnya ada yang mungkin amblek atau apa ya kudu difungsikan lagi. Nah, kita tidak bisa memberikan saran kon lunga yang jelas. Itu ekstrim. Jadi kita paling hanya meminimalkan. Jadi mereka yang memang problem untuk menghindari kalau ada banjir itu loh. Tapi ini kolektif sifatnya, membangun tempat untuk mengungsi itu loh. Bila mana terjadi banjir yang lama, kemudian untuk menghindari banjir Kota Solo, maka dibuat istilahnya terabasan sungai gitu ya, ini Kali Anyar. Nah, Kali Anyar itu mulai dari terminal Tirtonadi itu ke arah timur, itu kan termasuk kali atau sodetan ini termasuk baru. Nah, itu sekarang Kali PP itu setelah sampai di itu bendung Tirtonadi itu pecah jadi dua, yang masuk kota itu masih tetap Kali PP, tapi kalau yang terus itu lalu jadi Kali Anyar dengan ini difungsikannya Kali Anyar ya sebagai berfungsi untuk mengurangi banjir di Kota Solo Kali PP itu, maka di kiri kanan sungai itu lalu kan di Batanggul itu fungsinya untuk menghindarkan banjir pada daerah-daerah kiri kanan Kali Anyar itu. Kalau itu tidak ada tanggul,
otomatis ya nanti akan menggenangi bagian utara dan bagian selatan dari tanggul itu. Berdasarkan kondisi geomorfologi, kota Surakarta berpotensi menjadi daerah rawan banjir. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya banjir yang melanda kota Surakarta secara periodik. Sejarah banjir besar yang terdapat di kota Surakarta berawal dari tahun 1966, kemudian 1982, dan yang terakhir pada tahun 2007. Jika kita menelaah fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di kota Surakarta merupakan siklus 20 tahunan. Banjir yang terjadi di kota Surakarta disebabkan geomorfologi kota Surakarta yang notabene merupakan daerah dataran rendah atau biasa disebut dengan daerah cekungan. Selain itu, kota Surakarta dilintasi oleh beberapa sungai besar. Daerah yang sering terjadi banjir di kota Surakarta salah satunya adalah Kecamatan Banjarsari, lebih tepatnya di Kelurahan Nusukan. Kelurahan Nusukan berada di daerah yang mempunyai elevasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang menjadi batas administrasi di sekitarnya, seperti Kelurahan Mojosongo, Sumber, dan Gilingan. Hujan yang mengguyur daerah sekitar Kelurahan Nusukan mengalir ke Kelurahan Nusukan sehingga terjadilah genangan. Sedangkan di daerah Nusukan ini kurang adanya saluran pembuangan air ke tubuh Kali Pepe. Hal ini menyebabkan volume air di Kali Pepe meningkat. Di bantaran Kali Pepe terdapat permukiman ilegal yang dikenal dengan sebutan Kampung Praon Selatan. Menerangkan bahwa kampung tersebut adalah kampung ilegal dibuktikan dengan tidak adanya sertifikasi.
Gambar Plan milik pemerintah. Dan seharusnya warga kampung tersebut direlokasi di kampung Minang tadi karena di kampung tersebut tidak banjir akan tapi pelaksana milik terus ki rumah susun di kampung Minang kuwi sing mau kae urung dhewe lho Oh, Oh, sing taekwondo iku kan sing kae gambarnya guru susun tapi kan mau belum direlokasi ning ngono iki Ini berarti menjelaskan pengertian kalau lokasi itu wis kae. Ya. Nek bikin wis ya. kepriye? Priye. Wis nomor Google Earth. Wis, kamu ngene kok. Heeh. Iki berarti wis kae ya. Wis ana gambaran ya. Apa itu banjir atau lokasi? Lanjut. Kejadian banjir di Kampung Praun masa lalu. Wawancara responden 4 orang. 4 orang. Iki ditulis wae poin-poinnya arep nek oke
mic-nya itu yang murah nggak ada mas, yang Iya. 45 itu nggak ada, yang ada itu 24 jamnya 200.000. Kalau 12 jam itu 105.000 wes